Pemirsa, ini terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual. Ada sejumlah anak di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara yang diduga menjadi korbannya yang dilakukan oleh seorang pria penjual mainan. Agar menuruti permintaan pelaku, para korban dipujuk akan diberikan mainan. Rumah ibadah ini menjadi saksi bisu pelecehan seksual yang dialami oleh sejumlah anak yang tinggal di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada Jumat petang, orang tua korban mengungkapkan jika perbuatan bejat itu terjadi setelah sholat berjamaah di waktu zuhur dan asar. Pelecehan terjadi di halaman rumah ibadah, di saat para jamaah lainnya sudah meninggalkan musola. Pelaku yang merupakan seorang penjual mainan memanggil anak-anak yang ikut sholat berjamaah untuk bersalaman. Namun ternyata saat bersalaman, pelaku melancarkan aksinya. Agar mau menuruti permintaan pelaku, YD kerap memujuk para korban dengan memberikan mainan gratis. Sementara, pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok membenarkan telah menerima laporan terkait pelecehan ini dan telah melakukan visum terhadap sejumlah korban. Kejadiannya sudah dilakukan oleh pelaku ini selama sebulan. Kurang lebih selama sebulan dia melakukan perbuatan pelecehan terhadap anak. Namun demikian, pelakunya sudah kita ketahui sedang dalam pendalaman. Belum diketahui pasti berapa jumlah anak-anak yang menjadi korban pelecehan. Namun diduga lebih dari 5 orang. Pelaku sendiri saat ini sedang dalam pengejaran polisi. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim. Ustaz, kadang saya yakin orang tua manapun sudah memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anaknya, penjagaan. Tapi kadang ada 1-2 waktu tidak bisa diawasi sedemikian rupa. Contohnya tadi anak-anaknya pada saat ibadah, Ustaz ya. Selesai ibadah, dia kemudian ketemu dengan pelaku. Nah, adakah saran untuk orang tua khususnya agar dapat membentengi anak dari perbuatan yang tidak tercela tadi, yang dari Allah? Ya, saya kira tadi sudah sebetulnya kebiasaan anak datang ke musola, ke masjid untuk ikut sholat berjamaah itu udah bagus. Karena kita semua saya kira punya pandangan yang sama bahwa rumah ibadah adalah sebenarnya tempat yang aman ya untuk anak-anak gitu. Tapi ternyata sudah di tempat yang aman seperti itu kok masih terjadi juga tindakan pelecehan. Nah, saya kira dalam hal ini anak-anak perlu kita bekali untuk tidak mudah-mudah menerima bujukan, apalagi dari orang yang tidak dikenal, gitu ya. Walaupun umpamanya, mohon maaf, kadang-kadang walaupun sekedar diajak bersalaman, karena rupanya tidak semua orang punya niat baik, gitu. Ya, jadi apalagi kalau umpamanya anak itu ditemani oleh orang tua sampai selesai ibadah kemudian pulang bersama orang tua, itu tentu saja jauh lebih baik daripada dibiarkan begitu saja. Yang ternyata lingkungan kita ini masih banyak yang belum aman, bahkan di tempat-tempat yang kita duga aman sekalipun. Nah, di lain sisi saya ingin mengajak kita untuk mari kita mencontohlah, meneladani Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau memperlakukan anak. Nah, beliau ini punya cucu Hasan Hussein, itu diajak ke tempat ibadah juga, ke masjid, diajak sholat, bahkan sampai naik ke punggung beliau ketika beliau sujud, sehingga membuat sujud beliau lebih lama dari biasanya, yang itu kemudian menimbulkan pertanyaan dari sahabat-sahabat. Nah, itu menandakan bahwa anak diajak ke masjid dan bersama orang tuanya gitu. Mungkin yang terjadi seperti ini, mohon maaf, barangkali orang tuanya sibuk di mana, anaknya main ke musola, ke masjid, orang tuanya tidak ikut mengontrol, mengajak. Ya, ada sedikit kesalahan orang tua di sini, karena walaupun tempatnya masjid, musola, tapi lingkungannya adalah lingkungan dekat pasar, umpamanya, yang tidak semuanya aman, yaitu ketika orang tua tidak bersama anak ke masjid, ya, ada sedikit peran orang tua dalam kejadian ini gitu. Jadi ikutilah anak itu, kita barengi, kita ajak bersama kita. Jangan dibiarkan anaknya ke masjid, kitanya malah di rumah atau kitanya ke tempat lain. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW juga menghargai sekali anak. Jadi kalau ini kan tadi jelas-jelas pelecehan ya, sudah diiming-imingi mainan, dikasih mainan gratis, malah kemudian dilakukan pelecehan. Kalau Rasul enggak, anak-anak itu bahkan dihormati seperti halnya menghormati orang dewasa.
Nah, dalam beberapa kejadian Rasul pernah duduk bersama sahabat, sebelah kanan itu orang tua dan sebelah kiri ada anak masih kecil. Secara adat kebiasaan sebelah kiri orang tua, sebelah kanan anak kecil. Secara adat kebiasaan Rasul kalau makan atau minum itu membagi-bagi kepada orang-orang di sekitarnya dan dimulai dari yang kanan. Nah, karena yang kanan ini anak kecil, Rasul mau mulai dari orang tua yang di sebelah kiri. Tapi Rasul ngomong dulu sama anak yang sebelah kanan itu, boleh nggak saya mulai kasih minum makanan ini kepada orang tua-tua itu yang sebelah kiri saya? Anak kecil itu bilang, enggak, saya justru duduk di sebelah kanan supaya saya dapat duluan dari Rasul. Akhirnya dikasih sama Rasul. Betapa Rasul itu menghargai anak-anak. Nah, mari saya kira kita perlu juga mendidik anak-anak kita dengan cara menghargai mereka seperti kita menghargai orang tua. Mudah-mudahan dengan begitu, anak-anak akan semakin muncul sebagai pribadi-pribadi yang kuat, yang tidak mudah dilecehkan oleh orang lain, karena sudah sejak semula dihargai sebagai orang yang punya hak yang harus dipenuhi. Begitu saya kira Mas Jamie. Ya, menarik sekali. Jadi ada pengawasan dan juga penghargaan kepada anak. Kalau pengamat di luar dunia Islam ini kan ada menyatakan bahwa pentingnya sex education Ustaz sejak dini. Minimal adalah pengenalan identitas jenis kelamin dari anak yang harus dilindungi. Nah, apakah Islam sebenarnya juga sempat mengajarkan ini Ustaz? Ada juga, meskipun agak berbeda ya. Dalam arti begini, ketika ada anak sudah berusia 7 tahun, 10 tahun, apalagi sudah balik, itu tidurnya saja harus dipisah. Gitu. Rasul mengajarkan tidurnya di rumah harus dipisah. Nah, sebetulnya memisahkan itu adalah cara untuk supaya anak mengerti bahwa saya berbeda dari kakak saya. Kalau ada anak laki dan anak perempuan, atau yang perempuan dia merasa, oh saya berbeda dengan bapak saya. Ternyata saya samanya dengan ibu. Itu pada usia-usia 7 tahun, 10 tahun, terutama kalau sudah balik itu harus. Sebenarnya bukan soal kemudian kita khawatir anak akan mengalami belum kepikiran sama mereka, tapi sekedar memberi membuat kondisi, menciptakan kondisi agar mereka merasa, oh saya memang beda ini, kelaminnya berbeda, apanya perilaku kebiasaan sehari-harinya berbeda. Nah itu saya kira patutlah kita kembangkan sebagai langkah awal itu untuk pengenalan sex education. Nah, dalam tahapan berikutnya begitu, kita perlu mengenalkan bahwa ada bagian-bagian tertentu di dalam tubuh kamu, yang tidak boleh kamu perlihatkan kepada orang lain gitu. Hanya kamu yang boleh bisa tahu, boleh lihat. Saya kira itu juga perlu. Nah, setelah pemisahan tidurnya tadi ya, yang perempuan bersama ibu, yang laki bersama bapak, atau kalau ada kamar yang cukup banyak ya laki sendiri, perempuan sendiri, itu dengan sendirinya kita membiasakan mereka untuk membatasi agar organ-organ atau bagian-bagian tubuh yang memang tidak boleh dilihat orang lain, bahkan anak perempuan oleh ayahnya sekalipun ya, anak laki-laki oleh ibunya, kadang-kadang kalau sudah menginjak usia balik, itu cara yang bagus sekali untuk mengenalkan sex education dalam pandangan agama Islam. Begitu saya kira Mas. Baik Ustaz.